Shalom gereja Tuhan. Shalom, shalom. Yang saat ini kita masih ada di tempat kita masing-masing, tetapi pada hari ini mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Di dalam satu roh yang sama kita datang kepada Bapa. Panggilan beribadah hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Amin. Mari kita teduhkan hati kita, bersama-sama kita siapkan diri masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami oleh darah anak domba. Dan biar hari ini bersama dengan Roh-Mu kami bersehati menyembah.
Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Luar biasa kehadiran Roh Kudus yang membantu kita dalam setiap kelemahan-kelemahan kita untuk datang kepada Tuhan. Dia yang melayakkan kita. Saat ini siapapun dari kita yang percaya bahwa Roh Tuhan Allah ada di tempat ini, ada di tempat di mana saudara saat ini berada, mari kita sama-sama mengatakan amin. Dan bersama-sama dengan Roh Kudus, mari kita bergerak ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan bersama dengan gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Roh Allah, Allah yang tidak diam, Dia yang bergerak, Dia yang membangkitkan kita. Untuk mari kita bangkit. Ada gerakan Roh Allah.
memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja di atas bangsa kita. Kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak dengan hormat Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama dari Kisah Para Rasul yang pertama ayat 8 dan Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya akan membacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terpujilah nama Tuhan. Kita dipilih dan ditetapkan di tempat ini bukan hanya menjadi pengikut, tetapi kita bersama-sama dengan Dia menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, melayani yang lelah dan terbeban. Mari saudara, kita sebelum masuk ke firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian, satu lagu, di mana kita akan masuk ke dalam lagu ini untuk menggenapi panggilan dan amanat agung dari Tuhan.
Bapak di surga, kami mau belajar dari firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk puji-pujian yang telah menghantar kami sampai kepada saat ini. Kami masih dalam suasana di mana gerakan Roh Kudus yang mempengaruhi para murid sehingga mereka mengalami keberanian, rasa takut mereka hilang oleh karena pengetahuan, pengertian yang dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga mereka berani memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke segala bangsa, dan banyak orang mendengarkan kabar baik. Terima kasih Tuhan, kami juga dalam Gereja Baptis Indonesia GBC Citra Indah, kami mau belajar firman Tuhan dalam kesempatan ini. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir dari pemberitaan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Dari COVID-19 ada berita-berita yang kita sudah dapat bersama bahwa kemungkinan besar di bulan Juni kita akan kembali dalam ibadah bersama di gereja. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu dan jemaat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan yang baru dibacakan oleh pemimpin acara kita ibadah hari ini tentang amanat agung, tentang perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para murid kala itu. Lalu kegerakan terjadi oleh pekerjaan Roh Kudus sehingga Injil, kabar keselamatan, kabar baik tentang juru selamat Yesus Kristus tersebar ke seluruh dunia, tersebar ke segala bangsa, sehingga banyak orang diselamatkan, termasuk kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun pekabaran Injil ini tidak berhenti hanya kepada para murid, hanya kepada tokoh-tokoh gereja yang sudah dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakanlah itu mention di Medan, ya. Banyak tokoh-tokoh yang lain di Indonesia yang mengabarkan Injil, dan juga di pundak saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berita tentang keselamatan, pahala tentang berita baik itu harus disampaikan kepada banyak orang. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini saya memutuskan untuk mengajak kita memikirkan tema dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 dengan tema penginjilan mutlak bagi orang percaya. Penginjilan, perintah amanat agung itu wajib, mutlak bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan. Jikalau kita sudah menjadi orang yang percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, kita adalah murid dan kita juga harus terus memuridkan. Sebabnya penginjilan mutlak bagi orang percaya. Ayat-ayat penginjilan atau ayat-ayat yang merupakan penegasan dari teks ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dapat kita perhatikan dalam kitab Injil-Injil, termasuk juga Kisah Para Rasul, ya. Dalam kitab Injil Matius ditegaskan pasal 28 ayat 16 sampai dengan 18, Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudara, lalu kemudian Markus juga menegaskan dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18, intinya di sana apa? Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Saudara-saudara, lalu Lukas juga dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 49, Lukas juga, tapi Lukas juga menegaskan dalam nama Yesus berita pertolongan
pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan. Saudara-saudara, ini adalah penegasan yang disampaikan Tuhan melalui para penulis kitab Injil, melalui para rasul, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yohanes juga dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Yesus berkata ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, "Aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus." Yesus mengutus para murid dan menyertai mereka dengan kuasa dunamis, kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, lalu kisah para rasul. Lagi-lagi Nabi Lukas dalam kisah para rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari mana? Yudea, Samaria, sampai ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, ini adalah merupakan teks atau ayat firman Tuhan yang menyebabkan saya ingin mengajak jemaat Tuhan dalam satu pemikiran. Kalau saya sebagai orang percaya, maka kebenaran firman Tuhan yang mempengaruhi para rasul, yang mempengaruhi para orang-orang percaya, tokoh-tokoh gereja, jemaat mula-mula, semangat memberitakan Injil, kiranya juga itu dapat terimpartasi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya katakan penginjilan wajib bagi kita sebagai orang percaya. Penginjilan wajib bagi kita sebagai orang percaya. Mengapa? Pertanyaan tentu Bapak Ibu bertanya, mengapa penginjilan harus atau wajib bagi saya sebagai orang percaya? Kenapa bukan hanya pendeta? Kenapa bukan hanya orang-orang yang belajar teologi, katakanlah mahasiswa-mahasiswa teologi, hamba-hamba Tuhan sajalah yang memberitakan Injil? Mengapa kami juga sebagai jemaat terlibat dalam penginjilan? Kalau kami kan sibuk dalam pekerjaan, sibuk dalam urusan rumah tangga, sibuk mengurus anak dan lain sebagainya, mengapa kami harus memberitakan Injil juga? Mengapa harus kami lakukan? Saudara-saudara, ada beberapa kebenaran yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara, bahwa penginjilan bukan hanya untuk para yang melakukan penginjilan, bukan hanya para pendeta, bukan hanya para sekolah yang mahasiswa teologi, tapi kita semua orang percaya. Dasarnya apa? Ini yang pertama, dasarnya. Kalau pertanyaan mengapa? Ada dasarnya. Dasarnya adalah yang pertama, perintah Tuhan. Karena itu pergilah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Kata pergilah, Bapak Ibu dan saudara, ini adalah kalimat perintah. Ini adalah kata kerja, modus partisip, aorist pasif, jamak, bentuk jamak. Harusnya kalian harus pergi. Murid-murid harus pergi untuk memberitakan Injil. Dapat dimengerti saudara, kalau ini kalimat perintah, bentuk modusnya partisip. Kalau aorist pasif, kalau aorist pasif, jamak, saudara, maka dapat dimengerti bahwa tugas penginjilan adalah pekerjaan, karena dia kata kerja. Tugas penginjilan adalah kegiatan yang harus dilakukan saat ini, partisip, Bapak Ibu dan saudara. Tidak tunggu besok, kalau nanti saya sudah selesai pekerjaan, kalau saya sudah resign, kalau saya sudah berhenti bekerja, kalau saya tidak urus rumah tangga, kalau saya tidak urus anak lagi. Bukan, saudara. Ini partisip saat ini. Kegiatan penginjilan harus dilakukan saat ini. Setiap orang percaya. Adanya kala aorist pasif, Bapak Ibu dan saudara, menurut saya ini menegaskan bahwa kalau saya memberitakan Injil, yang mempertobatkan orang bukan saya, saudara, tapi Roh Kudus. Kita pasif, saudara. Kita pasif, tapi Roh Kudus sudah mempersiapkan orang. Pendeta Maksi Manggil, Ketua Estudie Scriptura, saya ingat betul dalam semangat memberitakan Injil.
Dia mengatakan, sebelum kita pergi menjumpai orang, Tuhan sudah persiapkan orang itu bagi kita. Dan di sini saya mengerti kala auris pasif. Berarti apa? Bukan kita yang aktif mempersiapkan orang, tapi orang itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Pada saat kita datang memberitakan kebenaran, orang itu disentuh hatinya, dia mengerti kebenaran, dan Roh Kudus bekerja luar biasa. Orang itu mengalami pertobatan. Saudara-saudara, poin yang saya mau tekankan, yang menjadi dasar mengapa saya melakukan penginjilan adalah ini perintah Tuhan. Pergi, saudara, pergi, sampaikan kabar. Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua apa, saudara? Dasar yang kedua, Yesus menegaskan kepada murid, segala kuasa di bumi dan di surga, atau di surga dan di bumi telah diberikan kepada. Menurut saya ini dasar otoritas ilahi, saudara. Ini saya tidak bisa ragu lagi, saudara. Kalau Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku menyuruh kamu pergi, aku ini orang yang berkuasa, aku ini Tuhan, saudara. Kata kuasa yang dipakai di situ dalam bahasa Yunani disebut dengan exousia. Exousia itu artinya apa, saudara? Hak prerogatif. Hak prerogatif. Berarti Tuhan, kalau Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid pergi, saudara, Yesus menggaransi mereka kuasa di surga dan dia berkuasa di bumi, saudara. Dia adalah Tuhan, Yesus Tuhan, saudara. Dan kalau dia berikan perintah, ini otoritas dari Tuhan. Jangan ragu. Karena itu, saudara-saudara, kita bisa menyaksikan bersama-sama apa yang disaksikan dalam Alkitab. Ketika perintah itu ditangkap oleh para murid, datang dari sumber yang valid, saudara-saudara. Yesus dengan kuasa exousia, hak prerogatif mengatakan, pergi kamu, jadikan semua bangsa muridku. Otoritas yang datang dari atas itu ditangkap oleh para murid. Lalu kemudian murid yang telah menerima, ini saya kira untuk bisa membedakan antara kuasa di dalam Kisah pasal 1 ayat 8 dan kuasa di dalam Matius 28 ayat yang ke-16, ini beda. Jadi kalau dalam Kisah pasal 1 ayat 8 itu kuasa dinamis, kekuatan dinamis, yaitu kuasa supranatural. Tapi kalau kuasa di dalam Matius 28 ini berbicara tentang hak prerogatif. Tuhan punya kuasa menyuruh siapapun, termasuk saya, saudara. Dia berkuasa di surga, dia berkuasa di bumi. Kalau dia berkuasa di surga dan di bumi, dan dia bilang pergi, saudara-saudara, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan, saudara-saudara? Tidak ada, saudara-saudara. Semua di cover, semua diproteksi oleh Tuhan, saudara-saudara. Bahkan dalam bagian lain, dalam konteks penginjilan, ketika kita mewartakan Injil, ular berbisa memantau kita, tidak apa-apa. Minum racun sekalipun tidak akan membuat kita mati. Mengapa demikian? Oh, ada otoritas, ada perintah di mana Yesus yang mengatakan dia berkuasa di surga, dia berkuasa di bumi. Dia kontrol dunia ini dengan sempurna. Karena itu murid-murid tidak ragu. Dan ini juga yang saya mau suntikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari, saudara-saudara. Saya sebagai orang percaya penginjilan harus bagi saya dasarnya jelas. Dasarnya perintah Tuhan. Dasarnya otoritas, ada kuasa yang datang dari atas. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa saya harus melakukan penginjilan? Tujuannya jelas. Tadi dasarnya jelas. Dua dasar. Sekarang tujuan. Apa tujuan kita melakukan penginjilan? Firman Tuhan jelas kan? Jadikan semua bangsa murid. Jadikan semua bangsa murid. Semua bangsa pengikut Yesus. Kira-kira begitu, saudara. Ini adalah perintah juga, saudara. Yang tegas dan mendesak, imperatif juga, saudara. Ini juga harus dilakukan oleh saya dan saudara-saudara sekalian. Ini juga perintah. Tapi karena jadikan semua bangsa murid, saya melihat ini, saudara. Oh, ini tujuan. Kalau Tuhan memerintahkan pergi jadikan semua bangsa murid,
lakukan amanat agung. Tujuannya apa? Jadikan murid. Jadikan murid. Ada banyak orang menyimpulkan bahwa adanya COVID-19 ini tanda-tanda akhir zaman. Tuhan akan segera datang. Kita juga berharap Tuhan segera datang. Tapi ingat, firman Tuhan berkata, ketika Injil diberitakan dan didengar oleh seluruh umat di dunia ini, ketika Injil sudah diwartakan kepada semua orang, maka Tuhan akan datang. Kalau Injil belum diwartakan kepada semua orang, Tuhan belum datang. Waktu Tuhan sudah dekat. Waktu Tuhan sudah dekat. Tetapi kapan? Kita tidak tahu. Yang menjadi tugas penting bagi kita, terus lakukan tugas penginjilan. Berjaga-jaga, saudara-saudara. Jangan sampai Tuhan datang nanti malam, kita tidak melakukan tugas penginjilan. Saudara-saudara, tugas kita adalah terus berjaga-jaga, tapi dalam keadaan berjaga-jaga, jangan pasrah. Dalam keadaan berjaga-jaga, jangan pasrah diri. Saudara-saudara, mari kita lakukan terus tugas, jadikan semua bangsa. Yang kedua, saudara, tujuan yang kedua, supaya waktu. Karena ini bentuknya infinitive, present active infinitive, saudara-saudara. Maka saya menyimpulkan ini juga ada tujuan. Tujuannya apa, saudara-saudara? Supaya taat pada perintah Tuhan. Terjemahan lain menyebutnya dengan to obey, supaya taat, supaya mengikuti perintah Tuhan. Karena dia infinitive, infinitive itu artinya hasil akhir. Infinitive adalah tujuan akhir. Maka kalau ketaatan adalah tujuan akhir, berarti ini adalah tujuan dari kalau kita melakukan penginjilan. Tujuan. Kalau saya melakukan penginjilan supaya orang taat kepada Tuhan, supaya orang patuh kepada Tuhan, supaya orang melakukan perintah Tuhan. Jadi jangan sampai melakukan penginjilan membuat orang tidak taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, Dr. Joseph Jumali, opa kita, saya sangat terkesan dengan bahasa-bahasa beliau. Salah satu bahasa yang tidak bisa saya lupakan, saudara-saudara. Jangan pernah bawa orang ke gereja yang belum bertobat. Kalau belum bertobat jangan bawa ke gereja, karena di gereja orang-orang yang sudah bertobat diinjili, berita tentang pahala keselamatan, pahala yang baik disampaikan, pastikan dia sudah terima Yesus baru datang ke gereja. Kita bersekutu bersama-sama. Oh saudara-saudara, benar-benar. Meskipun kalau ada orang belum percaya mau datang ke gereja, silakan saja ya. Tapi saudara-saudara, yang benar, orang yang datang menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan adalah harus orang yang sudah menjadi murid dan dia datang untuk menumbuh kembangkan imannya melalui ibadah di dalam gereja, membuktikan kepatuhannya, membuktikan ketaatannya kepada Tuhan melalui beribadah. Dan ini adalah tujuan. Ini adalah tujuan. Tujuan yang ketiga, baptisan. Ada baptisan. Pergilah, jadikan semua bangsa murid, lalu kemudian baptislah. Jadi menurut saya, baptisan juga adalah tujuan. Jika baptisan dalam perjanjian lama sebagai simbol penyucian, dan baptisan Yohanes sebagai tanda pengampunan dosa, lalu kemudian dalam Roma 6, Rasul Paulus juga memberikan simbol baptisan itu, membuktikan bahwa kita mati bersama dengan Kristus. Ketika Kristus dikuburkan, ketika kita ditenggelamkan, lalu kemudian kita bangkit bersama-sama dengan Kristus dengan kehidupan yang baru, maka baptisan menjadi tujuan gereja. Setiap orang yang percaya harus memproklamasikan imannya kepada Tuhan dan kepada jemaat, sebagai wujud kepatuhan dan ketaatan, dan baptisan diberikan atau diselenggarakan kepada orang. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengapa saya harus melakukan penginjilan? Ini sepaket, baptisan, ketaatan, saudara-saudara, tidak bisa dipisah. Jadikan murid, lalu kemudian buat dia patuh, dan kepatuhan itu meningkat adanya
baptisan. Dan ini yang harus menjadi semangat kita bersama sebagai gereja. Membina, mengajar, dan menumbuhkan iman sebagai orang yang percaya kepada Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara, mengapa saya harus melakukan tugas penginjilan? Dasarnya udah jelas, tujuannya udah jelas. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Caranya apa? Proklamasi. Proklamasi itu sama dengan wartakan, sama juga dengan mengajar, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ya caranya menurut saya mengajar dengan melibatkan pihak lain, saudara, partisipan. Dan mengajar dengan melibatkan pihak lain secara aktif terus-menerus sebagai wujud kepatuhan kepada Allah. Jadi, Bapak Ibu dan Saudara, caranya gimana? Saya melakukan penginjilan, mengajar, proklamasikan, ya. Langsung sampaikan berita Injil. Dalam penginjilan yang ada dan bahkan juga diikuti oleh Ibu Nani, salah satu Saudara Dores kemarin juga ikut di Malang. Di penginjilan ya, Evangelism Explosion. Itu mengatakan bahwa penginjilan itu dikatakan penginjilan yang berhasil apabila terjadi yang namanya konfrontasi. Lain. Penginjilan itu disebut penginjilan yang sukses apabila terjadi konfrontasi. Apa itu konfrontasi? Perlawanan. Saya memberitakan Injil, proklamasi sudah jelas kan? Saya mewartakan, saya mengajarkan Yesus Tuhan Juru Selamat. Tiba-tiba saya dimulai. Itu juga konfrontasi. Itu berhasil penginjilan. Jangan dibilang kalau dimulai kita bilang penginjilan gagal. Kita menyampaikan kabar baik lalu kemudian kita dipenjara. Saudara, kita ditendang, bahkan kita mati. Saudara, ini penginjilan yang berhasil karena ada perlawanan. Ada konfrontasi. Ketika kita memberitakan kabar baik, kabar kesukaan tentang Yesus Juru Selamat, dan orang itu akhirnya terima kasih, saya baru kali ini mendengar kebenaran ini, saya buka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ini juga konfrontasi. Penginjilan yang berhasil. Jadi penginjilan dikatakan berhasil apabila adanya konfrontasi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, caranya lakukan, proklamasikan, ajar terus. Sebab yang mengerjakan pertobatan bukan kita, saudara, ada pihak lain. Siapa itu? Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Dan yang kedua, cara yang kedua dengan cara Tuhan. Mengapa saya bilang dengan cara Tuhan? Ada kalimat terakhir, saudara, dalam Matius 28. Penyertaan Tuhan secara tegas yang harus diketahui oleh setiap orang percaya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai ke sudah akhir mengajar. Cara apapun yang kita lakukan dalam penginjilan, saudara, garansi penyertaan Tuhan ini harga mati. Karena tidak ada penginjilan yang paling efektif di dunia ini. Kalau saya masih kuliah dulu, Fakultas Rohani, dosen saya Pak Dr. Frank Tamin, Pak Raja biasa kami panggil. Itu hafal dari kulit depan, halaman depan sampai halaman belakang. Titik koma kita lupakan, disalah. Wah, gila-gila. Fakultas Rohani. Lalu kemudian juga ada tadi. Ada banyak sekali strategi. Ada banyak sekali metode-metode penelitian dilakukan. Tapi ingat Bapak Ibu, apapun metode yang kita lakukan itu hanya sebatas metode. Tapi saya menyimpulkan, aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Saya mau mengatakan bahwa cara Tuhan tidak bisa terselam. Cara Tuhan tidak bisa kita duga, saudara. Kalau Tuhan menyertai dalam penginjilan, bicara yang biasa saja, saudara, bisa mengubah Allah.
Ada satu ilustrasi seorang anak bandelnya bukan main. Bandel sekali, anak nakal dan bandel sekali. Suatu ketika anak ini kok berubah. Biasanya dia melawan sama orang tuanya, kata-kata kotor dilontarkan kepada orang tuanya. Tapi kok anak ini berubah. Mamanya penasaran. Suatu ketika mamanya mengikuti dia hari Minggu pagi-pagi. Kenapa anak saya ini berubah? Apa penyebabnya? Mamanya mengikuti. Karena dia pergi pagi-pagi dan dia anak itu masuk ke satu gedung gereja. Dia tungguin sampai semua orang pulang gereja. Anaknya juga pulang, mamanya masih menungguin. Semua orang pulang, mamanya masuk ke dalam gereja. Lalu kemudian Pak Pendeta bertanya, "Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu?" Ibu ini berkata, Pak, ini apa ya?" Lalu Pak Pendeta, "Ini gereja, baru selesai kebaktian. Ibu datang terlambat." "Oh bukan Pak, saya bukan orang Kristen kan. Saya mau tanya, anak saya tadi masuk ke tempat ini. Beberapa hari belakangan ini, beberapa minggu belakangan ini anak saya berubah." Lalu Pak Pendeta bilang, "Bu, ada baiknya kita ngomong ke ruang pastorin." Kalau ibu diajak ke ruang pastorin oleh Pak Pendeta, begitu masuk di ruang pastorin, ibu ini belum duduk, saudara-saudara. Dia lihat foto Tuhan Yesus yang berambut panjang, dan foto yang sama juga ada di kamar anaknya. Lalu kemudian ibu bilang, "Pak, yang gondrong ini ada di kamar anak saya," katanya. "Kok ada di sini juga ya Pak? Ini yang membuat anak saya berubah Pak," katanya. "Ini yang membuat anak saya berubah Pak," katanya. "Siapa ini Pak?" Pak Pendeta katakan, "Ini adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, yang dapat mengubah hati yang keras menjadi lunak, yang mengubah karakter yang keras, yang buruk menjadi karakter yang baik. Hidup baru kalau percaya kepada Yesus." Ibu ini menangis dan dia bilang, "Saya mau percaya kepada Yesus." Ini penginjilan model apa? Ini penginjilan empati Ibrahim juga Kak? Juga masuk. Tapi apa ini? Ini cara Tuhan. Tuhan kalau bekerja menyertai seseorang, hal yang tidak kita pikirkan itu bisa terjadi asal Tuhan menggerakkan kita mau datang kepada, mau melakukan. Kita tidak melakukan penginjilan, Tuhan bisa melakukannya dan Tuhan bisa pakai orang lain. Masalahnya ya, ketika Tuhan menanyakan kepada kita, kita tidak bisa menjawab. Tidak ada hal bagi kita karena tidak melakukan tugas tugas. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus situasi di mana kita memperingati kenaikan Yesus ke surga, lalu kemudian Roh Kudus dijanjikan untuk dicurahkan ketika murid-murid kumpul di Yerusalem. Ketika peristiwa spektakuler itu terjadi, orang-orang diubahkan luar biasa. Roh Kudus bekerja secara luar biasa, saudara-saudara. Dan gereja meskipun dihambat terus merambah, gereja terus bertumbuh dalam situasi yang sulit. Dan ini yang kita alami. Saya terus berdoa, terus bersama dengan jemaat Tuhan untuk saling mempengaruhi, untuk saling menasihati, untuk saling mengingatkan, untuk saling menolong. Saudara, Tuhan mau bekerja di dalam kita. Tuhan mau memakai saya dan saudara-saudara bagi kesenangan Tuhan, bagi kemuliaan. Karena ini tugas mulia, ini amanat agung. Mari kita menjadi bagian di dalam. Kita bukan penonton, tapi kita pemain. Kita menjadi bagian di dalam. Saya berdoa biar jemaat Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, dalam kuasa yang supranatural memampukan kita untuk melakukan, baik dalam keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
kita akan merespon satu pujian, nyanyian pujian dari NP 203. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, kabar baik dari Allah yang Esa. Amin. Penebus dosa, mencurahkan darahnya, kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa. Ingat amanat agung. Mari kita Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Tuhan perdengarkan kepada jemaat-Mu pada hari ini. Tolonglah kami semua, baik hamba-Mu yang mengkomunikasikan maupun jemaat Tuhan yang menikmatinya, yang mendengarkannya. Kami sama-sama terberkati dan firman Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus mempengaruhi kami untuk kami menjadi pelaku firman, menjadi pewarta Injil, pewarta kebenaran. Jangan menyimpan kebenaran secara pribadi, tetapi apa yang benar yang kami ketahui, kami sampaikan kepada dunia, kami sampaikan kepada segala bangsa, kami sampaikan kepada orang-orang yang kami kasih. Terima kasih Tuhan. Patraikan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu dalam segala pergumulan, dalam keluarga mereka. Berkati sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Sekolah anak-anak mereka yang masih stay at home, yang masih bekerja, melakukan pekerjaannya dari rumah, yang masih sekolah dari rumah. Kami berdoa hikmat dari Tuhan atas mereka sekarang. Beberapa jemaat sudah kembali aktif bekerja sejak tanggal 4 atau tanggal 2 Juni atau tanggal 4 Juni. Tuhan,
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mencari pekerjaan diberikan pekerjaan, usaha jemaatmu diberkati oleh Tuhan, usaha terus mengalami peningkatan. Dan kami percaya akan tiba waktunya di mana pemulihan dari Tuhan terjadi. Seluruh keadaan, bahkan pekerjaan, keluarga, termasuk pelayanan gereja akan kembali normal. Terima kasih Tuhan, ada banyak pelajaran yang kami terima melalui COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Tapi kami mohon kiranya kami terus berpikir positif, kami terus semangat melihat sisi positif dari setiap peristiwa yang terjadi dan menumbuhkan iman kami, membuat kami semakin berkembang, pengetahuan kami semakin bertambah, pengalaman-pengalaman kami semakin bertambah, dan kami diberikan karunia untuk beradaptasi dengan lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan untuk situasi normal yang diharapkan oleh pemerintah. Kami berdoa biarlah apa yang diterapkan ini menolong gereja Tuhan juga untuk kembali aktif, rumah-rumah ibadah dengan ketentuan mengikuti protokol yang ada. Dan kalau PGD hari Senin besok akan berencana ketemu pemerintah setempat, baik camat dan pihak-pihak terkait untuk tempat ibadah supaya kembali aktif, kami berdoa biarlah Tuhan yang mendahului semua. Terima kasih Bapa di surga. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke desa-desa, ke RT/RW. Tuhan tolong supaya ada kerjasama yang baik dalam menangani setiap perkara-perkara, termasuk dalam menangani COVID-19. Keamanan kami terus berdoa. Apapun situasi yang terjadi, pakailah aparat keamanan, pertahanan dan keamanan untuk bekerja dengan efektif. Masyarakat juga terlibat dalam mengamankan lingkungan di mana mereka berada, berpartisipasi aktif sebagai wujud kasih kami kepada bangsa ini, cinta kami kepada tanah air, sehingga tidak terjadi hal-hal yang negatif atau provokasi di beberapa tempat. Dijauhkan Tuhan segala hal yang negatif. Kami percaya pemerintah kami dipakai Tuhan untuk membawa bangsa kami maju, membawa bangsa menuju makmur dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami akan mengakhiri rangkaian ibadah ini. Terima kasih untuk semua tim yang melayani hari ini. Terima kasih untuk semua alat-alat yang kami pakai dan gedung ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan, bersinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberkati dan memberikan damai dan sejahtera. Tuhan mengangkat naik dan bukan turun, menjadikan kepala dan bukan ekor. Setiap yang dikerjakan di dalam kasih dan takut akan Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Sebab janji dan berkat ini datang dari Allah pencipta langit dan bumi, Yesus juru selamat, penyertaan, pimpinan dan pertolongan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.